Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari hadis seperti itu di atas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, hendaknya seseorang tidak merasa tenang dengan bahwa dengan adanya iman sesuatu saat pasti keluar dari neraka. Memang setelah dibakar 80 juta 800.000 tahun yang akan keluar dengan catatan tidak ada hal lain yang membuatnya tinggal lebih lama di dalam. Ada satu riwayat tentang satu yang mengatakan kurang dari 80 tahun. Ada yang mengatakan lebih, akan tetapi perhitungan di atas terdapat di dalam banyak hadis. Maka perhitungan itu yang paling diterima. Bisa juga dihitung wukuf itu bisa kurang atau lebih 80 tahun sesuai keadaan orang. Dalam kitab Quratul Khuyun, saya Abdullah Lahir Samarkandi rahmatullah alaih menyebutkan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa menjaga sholat, meninggalkan sholat fardu meskipun hanya satu sholat, maka ia akan tertulis namanya di pintu neraka dan ia harus memasukinya dari Sayyidina Abdul Abbas radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah, ya Allah, jangan engkau celakakan salah seorang di antara kami. Lalu beliau bertanya, tahukah kamu siapakah orang yang celaka itu? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, engkau lebih tahu ya Rasulullah. Beliau bersabda, orang yang celaka adalah orang yang meninggalkan sholat. Dia tidak memiliki bagian apapun di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang bisa diterima dalam syariat, maka hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempedulikannya. Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan azab yang sangat pedih. Orang yang tidak sholat itu, orang yang meninggalkan sholat itu, maka dia tidak mendapat bagian dari Islam. Disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa menegakkan sholat tanpa alasan yang bisa diterima dalam syariat. Disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang bisa diterima dalam syariat, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempedulikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan azab yang sangat pedih. Hadis lain juga menyebutkan ada 10 orang yang akan disiksa yang sangat keras. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat, tangannya akan dibelenggu, muka dan punggungnya akan dipukuli. Para malaikat dari depan dan belakang surga berkata kepada mereka, kamu tidak memiliki hubungan apapun denganku. Aku bukan untukmu dan aku pun bukan untukmu. Nah, jannah hubungan apapun. Jahannam berkata, mari kemari, masya Allah, mari kemari. Ke sini saya siksa. Mendekatlah kepadaku. Sebenarnya harus menangis kalau saya tidak tahan ya. Jangan tertawa, ini ancaman, ngeri, nggak main-main ya. Jahannam berkata, mari kemari mendekati kepadaku, untukku. Dan
Nah, gitu bahasanya, bahasa Chinese. Kamu bukan untukku, aku untukmu. Dan hadis lain diriwayatkan bahwa di neraka terdapat suatu lembah yang bernama Lam-Lam. Di dalamnya ada seekor ular sebesar leher unta, panjangnya sebulan perjalanan. Ular itu diciptakan untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadis lain menyebutkan bahwa neraka adalah sebuah lembah bernama Jubhal Hasan. Ini adalah rumah-rumah kalajengking. Seekor kalajengking sama besar dengan seekor keledai. Diciptakan untuk menyengat orang-orang yang meninggalkan sholat. Memang Allah SWT Maha mengampuni dosa hambanya, tetapi ampunan Allah adalah semata-mata kehendaknya. Di dalam kitab Az-Zabal Sa'id, Ibnu Hajar rahmatullah alaihi menulis, seorang wanita meninggal dunia, lalu saudara laki-lakinya ikut dalam pengebumiannya. Ketika penguburan, dompetnya terjatuh di liang. Ketika itu tidak menyadari, tetapi kemudian ia teringat dan sedih. Dengan diam-diam ia membongkar kubur saudaranya itu untuk mengambil dompetnya. Lalu saya dibongkar, kubur itu penuh dengan kobaran api. Ini kisahnya. Lalu sambil menangis ia kembali kepada ibunya dan menceritakan semua kejadian yang dia lihat. Ia bertanya kepada ibunya, mengapa hal itu terjadi? Ibu menjawab, saudara perempuanmu malas mengerjakan sholat dan selalu mengerjakannya di luar waktunya. Dia masih sholat, hanya dia malas. La ilaha illallah. Semoga Allah SWT menjaga diri kita dari perbuatan kita. Ayah kan buka sudah waktu sholat itu bersih kan. Jadi dompetnya dia enggak. Allah Allah. Dompetnya waktu itu kemudian itu saudara. Lalu kembalikan pokoknya Rasulullah berkata, ayah dia lalaikan sudah waktu sholat. Meminta bukan dari kita. Hadis yang ke-9. Sampaikan Sampaikan amalkan. Insyaallah menyebar sampaikan. Dakwah kerja. Dakwah artinya kerja. Dakwah artinya kerja. Kalau tidak kerja berarti bukan dakwah. Korban kalau tidak korban berarti bukan dakwah. Keliling di seluruh alam. Selesai. An Abi hadis ke-9. An Abi